Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab atau risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qaidatun fis sabar, itu kaidah-kaidah di dalam bersabar. Dan yang beliau tulis di sini, kaidah-kaidah di dalam bersabar, ada 20 kaidah di dalam bersabar. Ini terkait dengan musibah yang menimpa seorang hamba dari sisi manusia. Maka ini dibutuhkan kaidah agar dia bisa bersabar terhadap hal tersebut. Ya, adapun yang telah kita baca kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada hamba-hambanya yang beriman pada setiap kedudukannya itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba itu mendapat sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, atau sesuatu yang dia benci? Itu semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal tersebut seorang hamba ketika dia mendapat sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur, sehingga dengan kesyukuran itu baik bagi dia. Dan ketika dia mendapat sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia bersabar, dan dengan kesabaran itu baik pula bagi dia. Dan demikianlah dua hal ini, yaitu sabar dan syukur, itu adalah bagian dari keimanan. Karena keimanan itu dua setengah, yaitu setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya adalah kesyukuran. Kemudian telah kita baca juga bahwa kesabaran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bersabar terhadap ketaatan ketika dia melakukannya. Karena seorang hamba itu hampir-hampir saja dia tidak melakukan yang diperintahkan kepada dia, kecuali setelah dia bersabar dan menguatkan kesabarannya. Setelah dia bermujahadah melawan musuh yang datang dari dirinya sendiri atau musuh yang datang dari luar. Dan kesabaran ini, kalau dia berpijak dengan kesabaran, maka dia akan menunaikan perkara-perkara yang diperintahkan dan dia akan melakukan apa-apa yang disunnahkan kepada dia. Itu dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, bersabar terhadap perkara yang dilarang, sampai dia tidak melakukan larangan tersebut. Karena jiwa dan ajakan-ajakan jiwa dan hiasan-hiasan dari syaitan dan teman-teman duduk yang jelek, itu akan memerintah untuk melakukan maksiat dan membuat dia berani di dalam
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Maka dari sinilah disesuaikan dengan kekuatan sabarnya dia, maka dia mampu meninggalkan maksiat tersebut. Maka disesuaikan dengan kekuatan sabarnya dia, sehingga dia meninggalkan apa? Maksiat tersebut. Maka sebagian as-salaf berkata, a'malul birri yaf'aluhal birru wal fajiru. Amalan-amalan kebaikan itu dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang fajir. Kalau ada amalan kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang baik, dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang fajir. Bisa mereka melakukannya. Akan tetapi kata beliau, wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Dan tidaklah dia mampu meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang jujur. Orang-orang yang betul-betul jujur, dialah yang mampu untuk meninggalkan maksiat. Kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya menyebutkan bahwa meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran sejenak saja. Memang ketika awal dia berlepas dari maksiat dan meninggalkannya, itu sangat berat. Di sini butuhkan kesabaran sejenak saja. Kapan dia bersabar sejenak akan mudah setelahnya. Ya, di awal dia meninggalkan itu susah. Tapi setelah itu ketika dia betul-betul bersabar sejenak saja, maka akan mudah bagi dia. Untuk apa? Akan mudah bagi dia untuk meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga dari kesabaran adalah bersabar terhadap apa-apa yang menimpa dia tanpa kehendak dia sendiri dari musibah-musibah. Jadi ada musibah-musibah yang menimpa dia ini tanpa pilihannya dia. Dia memang tidak kehendaki dan bukan dia inginkan musibah tersebut datang kepada dia. Makanya seperti ini dari dua sisi. Atau ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak ada pilihan bagi makhluk terhadap musibah itu. Ya, tidak ada pilihan bagi makhluk pada musibah tersebut. Seperti sakit dan selainnya. Dari musibah-musibah as-samawiyah. Dari musibah-musibah yang datang dari langit. Yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada dia sakit. Dan ini lebih mudah dia untuk bersabar padanya. Karena kan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hamba itu menyaksikan pada musibah-musibah tersebut itu adalah ketentuan Allah dan takdir Allah. Ini kan lebih mudah dia menerimanya. Dan sesungguhnya tidak ada campur tangan manusia padanya, maka menjadilah dia bisa bersabar dalam keadaan terpaksa atau dia pilih untuk bersabar. Maka siapa saja yang Allah bukakan kepada dia pada hatinya itu fikiran, dia punya fikiran terhadap faedah-faedah dari dia bersabar terhadap musibah atau faedah-faedah dari musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dia, apa yang terjadi? Maka menyebabkan dia akan bersabar, itu walaupun berat, tetapi apa? Kalau dia lebih memahami lagi, dia akan ridho dengannya. Kalau dia lebih memahami lagi dari faedah-faedah faedah-faedah dari musibah tersebut, dia akan justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur? Karena dengan musibah itu banyak kebaikan yang Allah inginkan. Allah ingin hapuskan dosanya, Allah ingin angkat derajatnya, Allah ingin hindarkan dari musibah yang lebih besar dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Jadi ini yang menyebabkan orang ketika mendapat musibah justru dia bersyukur. Justru dia bersyukur. Nah, ini jenis yang pertama dari musibah, itu bersabar terhadap apa yang menimpa dia tanpa pilihan dia dari musibah-musibah itu. Adapun jenis kedua dari jadi itu bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, itu kata beliau ma yasululahu bi fi'lin nasi fi malihi aw irdihi aw nafsihi fa hadha nau yas'abu sabru alaihi jiddan li'anna nafsa tastash'iru al-mu'dhi laha wa hiya takrahu al-ghalabata fatatlubu al-intiqama, fala yasbiru ala hadha.
ala hadan nau illal anbiya wasiddiq. Kemudian kata beliau di sini yang kedua dari apa ini? Yang kedua itu musibah yang menimpa seorang hamba yang berasal dari sisi manusia. Kan begitu ya? Ini musibah yang menimpa dia itu dari perbuatan manusia kepada dia. Apakah terhadap hartanya, atau terhadap kehormatannya, atau langsung terhadap dirinya. Ini musibah yang menimpa dia. Itu terhadap apanya? Hartanya, kehormatannya, dan jiwanya. Ini adalah macam atau jenis dari kesabaran yang sulit. Perhatikan ya. Ini apa? Ini adalah jenis kesabaran yang sulit terhadap dia. Jiddan. Artinya sangat sulit bagi dia. Jadi kalau memang musibah itu datang dari sisi manusia menimpa dia, diganggu kehormatannya, diganggu hartanya, diganggu jiwanya dia. Ini adalah jenis yang bersabar itu susah sekali terhadap dia. Atau apa namanya? Itu kesabaran yang sangat berat. Yang sangat sulit sekali bagi dia. Kenapa sulit? Li'anna nafsa tastas'irul mu'dhi laha wahiyya takrahul ghaflah al-ghalabah. Karena kata beliau, karena bahwasanya jiwa itu merasa tersakiti. Ya kan? Kalau manusia mengganggu kita, oh ya, tersakiti jiwa kita ini. Langsung muncul sakit hati dan dia tidak suka dikalahkan. Dia tidak suka dikalahkan. Apalagi memang dia merasa dirinya jago, dirinya mampu melawan, dia lebih kuat. Maka ini orang yang seperti ini kalau datang gangguan itu dari sisi manusia, itu sangat sulit sekali dia untuk bisa bersabar. Sangat sulit sekali untuk bisa bersabar. Kenapa? Ya karena itu tadi. Dia merasa tersakiti dan tidak suka dikalahkan. Paham ya? Tidak suka dikalahkan. Maka dia akan menuntut balas. Fatatlubul ittiqamah, dan dia akan menuntut balas. Dan dia tidak akan bersabar terhadap jenis ini. Dan tidak ada yang bisa bersabar terhadap jenis ini kecuali kata beliau al-anbiya wasiddiquna, kecuali para nabi dan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur saja. Itu yang mampu bersabar di sini. Paham ya? Dia yang mampu bersabar. Siapa? Para nabi dan as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Betul-betul dia jujur di dalam beragama. Betul-betul jujur dengan keimanannya. Maka kalau ada manusia yang mengganggu hartanya, mengganggu kehormatannya, mengganggu jiwanya, maka tidak ada yang bisa bersabar kecuali para nabi dan orang-orang yang jujur saja. Siddiq itu artinya apa? Orang-orang yang betul-betul membenarkan. Ini yang bisa apa? Bisa bersabar. Karena asalnya jiwa itu tidak mau dikalahkan. Ketika dia merasa tersakiti. Dan pasti jiwa itu akan muncul apa? Untuk menuntut balas. Apalagi kalau dia memiliki kemampuan dan kekuatan. Nah di sini kita banyak tidak mampu bersabar. Biasanya manusia itu tidak mampu bersabar itu banyak-banyak terjadi di mana? Ketika manusia yang mengganggu dia dan dia lebih mampu dan lebih kuat menurut dia. Begitu kan? Apalagi kalau dia sudah merasa benar sendiri, diganggu sama orang, nah itu tidak mau kalah dia. Tidak mau kalah. Coba kalau kita antri di lampu merah, mau mengalah tidak? Nah di sini karena kalau ada orang nyelip marah-marah itu. Atau di SPBU ya. Di SPBU itu kalau ada salah sedikit orang, wah tidak mau kalah dia. Ini kadang terjadi seperti itu. Kalau memang desakan jiwa seperti itu, dia kapan dia merasa diganggu, dia tidak suka dikalahkan, dan dia akan menuntut balas. Nah disinilah dibutuhkan ilmu bagaimana dia melihat masalah yang terjadi menimpa dirinya dari gangguan manusia ini, agar dia bisa bersabar. Kemudian kata beliau sini, wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udiya
Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau diganggu, perhatikan ya, sifat Nabi kita ini. Adalah Nabi kita ini jika beliau diganggu, yaqulu, maka beliau mengatakan. Ini dalam rangka menghibur dirinya supaya dia menyabarkan dirinya. Apa itu? Yarhamullahu Musa laqad udiya bi aktsari min hadza fasabaru. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Sungguh dia telah diuji lebih banyak daripada ini. Tapi dia bersabar, kata beliau. Maka dia pun bersabar. Ini lihat ya, Nabi kita menghibur dirinya. Menghibur dirinya. Kenapa dia menghibur dirinya? Karena ketika dia diganggu, apa yang dia lakukan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu, dia mengatakan, Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam? Sungguh dia telah disakiti lebih banyak daripada ini. Fasobaro. Lalu dia bersabar. Ini hendaknya kita menghibur diri seperti ini. Kapan kita diganggu, mendapatkan gangguan dari sisi manusia, kita berkaca kepada orang yang telah mendahului kita, dari orang-orang yang solih, dari kalangan para nabi, para rasul. Ketika mereka mendapat gangguan, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menghadapi. Di situ kita bercermin, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ternyata mereka menghadapi orang-orang yang mengganggu mereka seperti ini. Begitu ya. Kan itu Nabi kita Muhammad, ketika dia diganggu, apa yang dia lakukan? Semoga Allah merahmati Musa, kata beliau. Sungguh dia telah diuji lebih banyak daripada ini, lalu dia pun bersabar. Lihat ya, Nabi hibur dirinya dengan hal yang seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat ya, para ulama juga, begitu keadaan mereka, kalau mereka diganggu, mereka menyabarkan dirinya. Ya, pernah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau senantiasa berdoa di dalam sujudnya. Ini diceritakan oleh Imam At-Tamimi. Kata beliau, kana Ahmad bin Hanbal yad'u fi sujudihi. Ya adalah Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau senantiasa berdoa di dalam sujudnya. Ya, dia senantiasa berdoa di dalam sujudnya. Apa yang dia baca? Allahumma, ya Allah, man kana hadhil ummah ala ghairil haqqi wa huwa yadhunnu annahu alal haqqi faruddahu ilal haqqi liyakuna min ahlil haqqi. Orang-orang yang menyimpang dari agama ini, memusuhi sunnah, beliau doakan di dalam sujudnya. Apa kata Imam Ahmad? Ya Allah, siapapun dari umat ini yang dia berada di atas selain kebenaran. Kalau dia berada di atas selain kebenaran, ini apa ini? Musuh. Musuhnya orang yang berada di atas kebenaran. Ya Allah, siapa saja yang dia dari umat ini, yang dia itu berada di atas selain kebenaran, dan dia menyangka bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Ini orang berada di luar garis kebenaran, tapi dia sangka bahwa dirinya lah yang benar. Apa yang dilakukan? Kata beliau, faruddahu ilal haqqi. Maka kembalikanlah dia kepada kebenaran. Liyakuna min ahlil haqqi, agar dia menjadi siapa? Dari orang-orang yang berada di atas kebenaran. Beliau doakan orang-orang seperti ini. Beliau doakan. Jadi tidak langsung serta-merta saja melihat orang yang berada pada selain kebenaran, kita merasa bahwa diri kita berada di atas kebenaran, lebih benar dari dia dan lebih hebat dari dia, lalu kita anggap dia itu adalah orang-orang yang tidak becus, atau orang-orang yang apa? Dia anggap orang-orang yang tidak baik sama sekali, tapi didoakan mereka. Kita bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan kita, kan begitu. Lalu orang-orang yang belum Allah selamatkan didoakan. Ini bentuknya apa di sini? Ini bentuknya adalah untuk
mengingatkan jiwanya dia itu. Bahwasanya kita berada di atas kebaikan itu adalah nikmat dari Allah. Makanya Nabi kita juga dia berdoa dengan doa seperti ini. Kemudian dikatakan di sini wa akhbaro an nabiyyin minal anbiya annahu darabahu qaumuhu faja'ala yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan Nabi kita Muhammad juga mengabarkan tentang seorang nabi dari kalangan para nabi. Ini kata para ulama, beliau ini mengabarkan tentang nabi itu menghikayatkan dirinya sendiri. Kita para ulama ini mungkin menunjukkan beliau ini mengabarkan tentang diri beliau sendiri. Jelas ya? Beliau mengabarkan tentang dirinya. Dia menghikayatkan tentang dirinya. Ini kata para ulama. Bahwa dikabarkan tentang seorang nabi yang dia itu dipukul oleh kaumnya. Dan dia jadikan dengan apa? Ketika dia dipukuli oleh kaumnya, maka dia pun berdoa, Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Dia doakan untuk dimintakan ampun. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Lihat ya, dia disakiti ini. Disakiti bukan hanya sekedar dicela, tapi apa? Sudah dipukul. Bahkan dilempari dengan batu. Ini juga terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW ya di Taif. Ketika beliau di Taif, itu dulu apa? Beliau dilempari. Beliau apa? Dilempari. Bahkan datang malaikat penjaga gunung, dia mengatakan saya telah diperintahkan untuk membalikkan gunung ini kepada mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Dikatakan, kata beliau, jangan. Semoga saja, kata beliau, pada keturunan mereka nanti akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Lihat ya, jauhnya pandangan dia ini. Kalau bapak-bapaknya tidak mau terima, biar keturunannya. Nanti kan berganti generasi dan muncullah generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Didoakan mereka. Karena orang itu kadang mengganggu kita yang mereka tidak mengerti. Makanya di sini dikatakan oleh beliau di dalam doanya, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini beliau menghikayatkan tentang seorang nabi ya. Disebutkan seorang nabi dari kalangan para nabi. Ya kata para ulama ini beliau menghikayatkan dirinya sendiri. Ya Allah, ampunilah kaumku. Dia mintakan ampun. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahuinya. Jadi mereka tidak mengetahui terhadap apa yang dia bawa. Lalu apa yang terjadi? Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu mislu hadza qaumuhu. Kata beliau, dan sungguh telah diriwayatkan darinya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah apa? Beliau juga telah ditimpa, dijadikan oleh kaumnya seperti ini, semisal dengan ini pada beliau. Semisal dengan ini pada beliau. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yaqulu misla haja, misla dzalik, dan beliau pun berucap seperti ini, yaitu berdoa seperti ini. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ini justru apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Beliau telah diganggu seperti ini. Bahkan beliau pernah dilempari. Beliau pernah dilempar dengan apa? Dengan kotoran hewan. Ketika beliau sementara sholat, beliau dituduh sebagai orang gila. Beliau dituduh sebagai orang pendusta. Sebagai apa lagi? Penyair. Dan sebagai tukang sihir. Tapi beliau sabar menghadapi kaumnya. Justru beliau doakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahuinya. Nah, perhatikan ya. Hebatnya ini beliau ini. Apa nabi-nabi ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kaumku. Ampunilah kaumku. Kemudian yang kedua apa? Karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahuinya. Maka kata Syekh di sini, kata beliau,
fajama'a fi hadha salah satu umur. Maka dia mengumpulkan pada doa ini 3 perkara. Dia mengumpulkan apa? Sesungguhnya telah pada hal ini ada 3 perkara. Maka terkumpul terhadapnya 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah al-afu anhum, yaitu memaafkan mereka. Ini yang pertama, dimaafkan dulu mereka. Ini kalau kita tidak membalas itu lebih mudah bagi kita daripada memaafkan. Kan begitu? Misalnya ada orang mengganggu. Kita tidak balas karena kita masih mikir ini. Tapi kalau memaafkan, tidak mau saya. Begitu kan? Tapi tingkatan memaafkan ini itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa? Karena dia memaafkan dan memberikan udzur kepada mereka. Karena itu terkumpul padanya ini tiga perkara. Yang pertama memaafkan mereka. Dia maafkan dulu. Kemudian yang kedua wal istighfaru lahum. Dia memintakan ampun untuk mereka. Yang mana di sini memaafkan? Karena dia tidak membalas. Yang kedua, dia mintakan ampun. Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Dia mintakan ampun. Yang ketiga, wal i'tidharu anhum bi annahum la ya'lamun. Yang ketiga apa di sini? Dan dia memberikan udzur kepada mereka bahwa mereka belum mengetahuinya. Diberikan udzur. Ya. Diberikan alasan bahwa mereka ini belum mengetahui. Nah, itu dia berikan alasan pada mereka ini. Bi annahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidaklah mengetahuinya. Lihat ya. Bisa seperti ini. Ini memang jiwa itu berat ketika mendapat gangguan dari manusia seperti ini. Tapi justru dia memaafkan, memintakan ampun, dan memberikan udzur kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu belum mengetahuinya. Paham ya? Nah, ini terkumpul 3 ini. Karena itu kata Syekh di sini, wa hadha nau' minas sabri akibatuhu an-nasru wal huda wasururu wal amnu wal quwwatu fi dzatillah wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nasi lahu wa ziyadatul ilmi. Walihada qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini adalah surat As-Sajdah pada ayat ke-24. Kemudian disebutkan di sini kata beliau, dan ini adalah termasuk kesabaran yang akibatnya adalah pertolongan. Jadi jenis ini dari kesabaran, yang akibat dari kesabaran ini adalah pertolongan. Ini yang pertama. Mendapat apa? Kalau dia mampu bersabar seperti ini, jenis ini yang dapat dari gangguan manusia, lalu dia bersabar, apa yang terjadi? Akibatnya adalah pertolongan. Itu balasannya ya. Akibat dari perbuatan dia ini memaafkan, memberikan udzur dan memintakan ampun, akibatuhu an-nasru. Ini yang pertama. Akibatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, wal huda. Dia mendapatkan apa? Petunjuk. Kemudian yang ketiga, kegembiraan. Kegembiraan, ya. Menjadi bahagia di dengannya. Kemudian yang keempat apa? Wal amnu. Dan dia mendapat keamanan. Merasa tentram jiwanya dia. Dan setelah itu apa? Yang kelima, wal quwwatu fi dzatillah. Dan kekuatan di dalam zat Allah. Kuatnya dia dalam zat Allah ini. Wa ziyaratu mahabbatillah wa mahabbatin nasi lahu. Dan akan bertambah kecintaan Allah terhadap dia dan kecintaan manusia terhadap dia. Jadi Allah semakin cinta kepada dia dan manusia pun semakin cinta kepada dia. Bisa dipahami sampai di sini? Ya? Kita renungi dulu ini, kita simpulkan di dalam pikiran kita. Oh, ternyata kalau kita diganggu begini dari manusia,
Apa? Kita simpulkan di situ. Seperti Nabi kita Muhammad, dan ada seorang Nabi, apa yang dia lakukan? Dia hibur dirinya dengan, oh Nabi Musa alaihissalam itu telah diganggu lebih banyak dari ini, tapi dia sabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nah, dia berkaca itu, melihat Nabi Musa saja lebih berat daripada saya gangguannya, tapi dia mampu bersabar. Ternyata dengan kesabaran itu apa? Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Kan begitu ya? Telah dibaca kemarin ayatnya apa? Ketika mereka bersabar, akhirnya Allah hancurkan, Allah wariskan bumi bagian baratnya dan bagian timurnya kepada orang-orang yang tertindas. Yaitu Nabi Musa dan kaumnya kan, Bani Israel. Apa sebabnya? Bima sobaru kata Allah. Dengan sebab kesabaran mereka. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya Allah hancurkan. Bangunan-bangunan yang telah megah Allah hancurkan. Allah binasakan mereka. Itu sebabnya apa? Karena Bani Israel yang tertindas tadi ini, mereka bersabar. Bima sobaru. Dengan sebab kesabaran mereka. Jadi Allah wariskan bagian timurnya dan bagian baratnya dari negeri tersebut kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi setelah Allah hancurkan Firaun dan pengikutnya. Ini lihat ya pengaruhnya itu. Dia berkaca seperti itu. Kita simpulkan dulu. Oh seperti ini. Karena itu ada seorang nabi yang diganggu. Itu apa dia katakan? Dia mintakan ampun, dia maafkan, dan dia berikan udur. Sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Paham ya? Sehingga kalau dia lakukan seperti ini, apa balasannya? Akibatnya dia mendapat pertolongan dari Allah, kemudian mendapatkan petunjuk, kemudian mendapatkan kegembiraan dan keamanan. Paham ya? Kenapa dia bergembira? Karena dia gembira bahwa orang yang mengganggu dia itu dia betul-betul pahami bahwa mereka tidak mengetahui. Tapi gangguan mereka ini sama halnya mereka memberikan pahala mereka kepada kita. Karena kalau mereka mengganggu kita, itu artinya apa? Nanti di akhirat itu akan dibalas perbuatan mereka itu. Dengan cara mereka akan berikan pahala mereka kepada kita. Kalau mereka tidak punya kebaikan, dosa-dosa kita ini akan diambil, dipikulkan kepada dia. Itu balasannya di akhirat. Kemudian dia merasa aman dengannya, tentram jiwanya. Kemudian dia kekuatan dalam zat Allah. Dia punya kekuatan dalam zat Allah. Jadi kuat dia terikat dengan Allah ini. Sehingga dia bela agama Allah. Tetap dia jalan berada di atas jalan Allah, tidak ragu dia. Begitu, itu semakin Allah kuatkan dia. Dan bertambah pula kecintaan Allah terhadap dia. Dan bertambah pula kecintaan manusia terhadap dia. Jadi manusia makin cinta kepada dia. Dan siapa? Allah juga semakin cinta kepada dia. Wa ziyaratul ilmi, dan bertambah pula ilmu. Begitu. Allah tambahkan kepada dia ilmu. Makanya di sini tentang ini ya. Tentang masalah bertambahnya kecintaan manusia terhadap dia. Itu banyak kisah-kisah dari para nabi dan para rasul dan para ulama di zaman dahulu. Lihat ya, Nabi kita Muhammad SAW semakin dia disakiti, semakin dia dihina. Tapi justru ketika orang mengenal siapa sebenarnya Muhammad, orang akan semakin cinta kepada dia. Semakin rindu untuk berjumpa dengan dia. Paham? Begitu keadaannya. Dan demikian pula ada sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dulu ada kisahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini punya musuh. Maksudnya orang-orang yang memusuhi beliau dengan betul-betul memusuhi beliau. Tapi Syekhul Islam santai saja menghadapi dia. Akhirnya orang yang memusuhi Syekhul Islam ini meninggal dunia. Kira-kira kita kalau ada musuh kita yang meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Syukurin, begitu ya? Kita katakan apa? Syukurin kamu. Alhamdulillah kamu duluan mati dari masa saya. Begitu. Nah ini ketika meninggal ini, orang yang betul-betul memusuhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini meninggal dunia, maka Syekhul Islam didatangi oleh Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kan muridnya. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ini datang kepada rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan kabar tentang meninggalnya orang tadi. Ya maksudnya
ya artinya kita sudah merasa lepas dari orang yang mengganggu kita. Tapi apakah Syekhul Islam bergembira? Tidak. Justru beliau pun marah kepada Imam Al-Qayyim. Artinya bentuknya seperti itu. Jangan sampai apa? Kita menjadi bergembira dengan matinya dia. Tapi justru apa yang dia beliau lakukan? Lihat ya akhlak beliau ini. Beliau pun datangi rumahnya orang itu. Setelah itu beliau cari keluarganya. Maka setelah beliau ini boleh sampaikan kepada keluarganya, kata beliau, saya akan menggantikan kedudukan dia untuk kalian. Kepada istri dan anaknya. Apapun kebutuhan kalian, saya akan tanggung. Kan kalau dia sudah meninggal dunia, berarti kan tidak ada lagi penanggung hidup mereka. Dia sebab ini kepala rumah tangga, maka Syekhul Islam justru bantu keluarganya. Apapun kebutuhan kalian, saya akan tanggung. Apa yang terjadi? Akhirnya manusia yang berada di sekitarnya itu, yang dahulunya juga ikut memusuhi Syekhul Islam dan berpandangan jelek kepada beliau, akhirnya mereka menjadi cinta kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lihat hebatnya dia, akhlak. Bagaimana kita berbuat terhadap musuh. Dan saya teringat dengan sebuah kisah dari Nabi SAW. Ini sering dulu kami waktu belajar mendengar hadis ini dibacakan. Kisah siapa? Al-Aqra' bin Habis. Kisah Al-Aqra' bin Habis. Beliau ini dahulunya adalah pemimpinnya orang-orang kafir. Seperti kepala kaum begitu. Dan dia yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Sangat dia musuhi Nabi kita Muhammad SAW. Dan sangat dia benci. Tapi apakah Nabi kita membalas? Tidak. Apakah Nabi juga ikut kembali mencela dia? Tidak. Tetapi Nabi SAW datang kepada dia, beliau beri hadiah 100 onta. Siapa yang pernah memberi hadiah orang 100 onta? Satu ekor kambing saja belum tentu ada. Ya, coba lihat teman-teman kita di sekitar kita. Pernah yang pedagang-pedagang kambing itu, pernah dia bersedekah satu ekor kambing kepada saudaranya? Atau kepada orang-orang yang memusuhi dia? Satu ekor kambing. Harganya 1 juta lebih ada. Ada yang 2 jutaan. Ya, cobalah misalnya ada musuh kita di sekitar kita, memusuhi dakwah, membenci kita, menuduh kita. Tiba-tiba istrinya melahirkan. Langsung kita datang. Assalamualaikum Pak. Saya dengar ini baru melahirkan lagi nih, punya anak baru ya. Ya mudah-mudahan anak Bapak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau laki-laki ya soleh, kalau perempuan solehah. Kita berbuat baik kepada dia. Nanti Pak untuk akikahnya saya kasih kambing ya. Ada kambing saya itu. Begitu. Beras Bapak ada tidak? Kalau tidak ada berasnya, ada beras saya di gudang. Tidak kita bawakan. Berhenti dia memusuhi kita itu. Ini sudah banyak terbukti. Dan Nabi kita ini ketika beliau beri ini 100 ekor unta. Kemudian berikutnya lagi beliau beri lagi 100 ekor unta. Apa yang terjadi? Akhirnya Al-Aqra' bin Habis ini masuk ke dalam Islam. Beliau masuk ke dalam Islam dan beliau pun menjadi apa? Pembela Islam. Karena beliau tokoh ketika itu. Didengar oleh manusia di kalangan kaumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kata beliau, ini wajah Muhammad ini dahulunya adalah wajah yang paling saya benci. Tapi sekarang wajah beliau ini katanya adalah wajah yang paling saya cintai. Berbalik kan? Kenapa? Karena kebaikan dari Nabi SAW. Ini bertambah kecintaan Allah kepada dia dan bertambah kecintaan Allah terhadap apa kecintaan manusia terhadap dia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan di dalam ilmunya Allah dan di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Allah akan tolong dia, Allah akan bela dia. Begitu. Allah itu apa? Yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah itu adalah pembela terhadap orang-orang yang beriman. Yang bersabar itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim di sini, dan bertambah pula ilmu. Bertambah pula ilmu. Karena itu kata beliau, Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini hafalkan baik-baik ayat ini ya. Pegang baik-baik kandungan yang ada di dalam ayat ini, karena ini adalah senjata yang sangat hebat untuk melawan syaitan. Dan itu disebutkan sini, Allah berfirman, kami jadikan dari kalangan mereka itu imam. Itu apa artinya imam? Pemimpin di dalam Islam. Yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Ini bertambah ilmu di sini, bi amrina, artinya dengan perintah dari kami. Jadi mereka memberi petunjuk dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kapan ini? Kapan mereka ini menjadi pemimpin di dalam agama dan memberikan petunjuk dengan perintah Allah? Dua syaratnya ini. Yang pertama, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi sabar dan yakin ini adalah dua senjata untuk melawan syaitan. Yakin itu tidak mungkin kita bisa yakin terhadap ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Makanya di sini wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini apa? Ini adalah ilmu di sini. Intinya adalah ilmu. Karena itu sabar dan ilmu yang menghasilkan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah. Ini senjata yang bisa melawan senjatanya syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim, syaitan itu memiliki dua senjata yang sangat ampuh untuk menjatuhkan manusia, untuk menjerumuskan manusia, menggelincirkan manusia. Apa dua senjata tersebut? Syubhat dan syahwat. Syubhat, itu apa syubhat? Syubhat itu kesamar-samaran, ya. Syubhat itu samar-samar. Makanya kalau ada anak muda yang sering duduk di remang-remang, itu namanya pemuda syubhat. Dia apa? Sering sukanya di remang-remang. Pergi di bawah pohon yang jarang lampu-lampu di situ, nongkrong di situ. Cari lawan jenisnya dia. Itu namanya pemuda syubhat. Oh ya, syubhat itu remang-remang. Apa? Tidak jelas. Ya, syubhat itu kan antara benar dan tidak benar. Samar dia, samar-samar orang bilang, tidak jelas. Itu syubhat. Kemudian yang kedua apa? Syahwat, keinginan-keinginan. Ini senjata syaitan dua ini untuk menjatuhkan manusia. Dia masuk dari sisi syubhat, akhirnya terjerumuslah orang dalam kesesatan. Dia masuk dari sisi syahwat, menyebabkan dia cinta kepada dunia dan mengejar dunia. Ini dilawan dengan dua ini. Yang pertama terhadap syubhat ini dilawan dengan ilmu. Ilmu dengan ayat-ayat Allah yang kita yakini. Sehingga dengan kita ilmu dari ayat-ayat Allah yang teryakini ini, syubhat-syubhat itu akan bisa dilawan. Paham tidak? Adapun terhadap syahwat, itu kita bersabar. Syahwat itu dilawan dengan kesabaran. Ini ya, dua ini, senjata ampuh ini. Syubhat dan syahwat itu senjata syaitan yang sangat ampuh. Dan senjata yang bisa melawannya ini apa tadi? Sabar dan yakin. Sabar dengan ilmu itu. Kesabaran itu untuk melawan senjata syaitan berupa syahwat. Sabar ya. Kita bersabar terhadap syahwat. Terhadap keinginan-keinginan. Kalau terhadap syubhat, dengan ilmu. Ya begitu ya. Syubhat itu dilawan dengan ilmu. Karena anggaplah gini, baru kita mengetahui satu ilmu begini, kita anggap inilah kebenaran. Karena kita masih samar. Setelah kita belajar lagi, oh ternyata salah ini dulu. Lalu kita pelajari lagi, nampak betul kesalahannya. Itu namanya syubhat. Samar-samar dia. Dilihat sebagai kebaikan, ternyata bukan kebaikan. Nah ini setelah kita berilmu, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah syubhat.
Paham? Baik, ini ya, bertambah ilmu di sini. Dan itu kata Syekhul Islam di sini, fasabru wal yakin, fasabru wal yakin yunalu bihima al imamu fid din. Kemudian kata beliau, sabar dan yakin ini dicapai dengan keduanya ini kepemimpinan di dalam agama. Jadi kepemimpinan di dalam agama itu akan dicapai dengan apa? Dengan sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Tapi yakin tadi bisa muncul tidak tanpa ilmu? Tidak ya. Maka di sini yang pokoknya adalah ilmu. Kemudian kata beliau, faidan dhifu ila hada sabar kuwatal yakin wal iman taraqqal abdu fi darajati sa'adati bi fadlillahi ta'ala. Kata beliau di sini, jika dimasukkan padanya kesabaran ini, kekuatan yakin dan iman, maka naiklah derajatnya hamba itu pada derajat-derajat kebahagiaan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dengan apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal-hal yang diperhatikan. Maka dengan kesabaran dan yakin akan diperoleh apa tadi? Kepemimpinan di dalam agama. Lalu jika dia bersandar kepada kesabaran ini, apa? Kalau dia bersandar pada kesabaran, yaitu kekuatan yakin dan iman, maka seorang hamba akan naik derajat dia. Derajat di mana ini? Darajati sa'adah. Derajat itu apa? Tingkatan-tingkatan ya. Atau bisa juga disebut jenjang-jenjang. Jenjang-jenjang apa ini? Bersandar kepada kesabaran ini dan kekuatan yakin tadi, seorang hamba itu akan naik pada derajat kebahagiaan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berfirman juga di dalam surat Fussilat pada ayat ke-34. Bukan ya, surat Al-Hadid dulu. Surat Al-Hadid ayat ke-21 ini. Dan surat Al-Jumu'ah ayat ke-4. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini terdapat dalam dua surat. Surat Al-Hadid ayat 21 dan surat Al-Jumu'ah ayat ke-4. Dzalika fadlullah. Itulah keutamaan Allah. Yu'tihi man yasha. Yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan ya, ini pelajaran bagi kita bahwa apa? Keutamaan Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan bahwa Allah yang memilih siapa yang Allah akan muliakan dia. Siapa yang Allah akan tinggikan derajatnya. Karena itu mintalah ketinggian derajat dan kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, cari di sisinya. Jadi disebutnya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Allah memiliki apa? Keutamaan yang besar. Kemudian di dalam ayat lain, walihada qala Allah taala, karena inilah kata beliau Allah taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-34. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Ini ada dua perkara juga di sini. Di sini Allah perintahkan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Bukan hanya sekedar dengan cara yang baik. Itfa itu artinya difa ya, membela diri. Belalah diri. Billati hiya ahsan. Dengan yang ahsan. Kalau hasan, baik. Kalau ahsan, paling baik. Kalau fadlun, keutamaan. Kalau afdal, yang paling utama. Itu kalau ada bacaan A-A-U itu menunjukkan keutamaan ya. Itu bacanya A, dimatikan setelahnya,
baru A lagi, baru U. A-U, begitu dibaca ya. Makanya dibaca ahsanu, afdolu, akbaru. Ya, itu wazan dalam ilmu sorofnya. Akbar apa artinya? Kalau kabir kan besar. Kalau akbar yang paling besar. Kalau fadlun keutamaan. Kalau afdol yang paling utama. Kalau hasan baik. Kalau ahsan yang paling baik. Jelas? Begitu ya. Kalau sogir kecil. Kalau asgor yang paling kecil. Begitu. Karena dia itu yang paling begitu. Kalau ini wazannya A-U. Gitu ya. Itu yang paling. Maka di sini katakan apa? Idfa billati hiya ahsan. Itu tolaklah kejahatan dengan cara yang paling baik. Artinya dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Sehingga apabila terjadi rasa permusuhan antara kamu dengan siapa ini? Dengan orang lain, antara dia, apabila terjadi antara kamu dan dia, itu permusuhan, artinya kalau terjadi antara kamu dengan orang lain itu ada permusuhan. Ada permusuhan. Lalu dari permusuhan ini bagaimana cara kita menolak kejahatan tadi? Ditolak dengan cara yang paling baik. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Ka'annahu waliyun hamim. Nah, begitu ya. Akhirnya apa? Dan dia akan menjadi teman yang setia bagi dia. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, berbuat jelek sama kita, kemudian kita tolak kejelekan dia dengan cara yang paling baik. Sehingga menyebabkan nanti antara kita dengan dia itu seperti menjadi teman yang sangat akrab. Ya, menjadi teman apa? Menjadi teman yang sangat setia. Itu balasannya. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada memusuhi kita, Masya Allah, kita berbuat baik sama dia. Nanti kita berbuat baik lagi sama dia. Dibawakan dia makanan, diberi dia hadiah. Ya, dibantu dia kalau ada kesusahannya. Nanti berubah dari kebencian dia kepada kita. Permusuhan tadi akan merubah menjadi apa? Ketika kita tolak dengan cara yang paling baik, menjadi ka'annahu waliyun hamim. Seakan-akan dia itu adalah wali. Apa itu wali? Pembela, penolong, hamim. Itu teman, teman dekat yang bisa menolong dia. Ini akan berubah ini. Kapan ini? Keutamaan ini Allah berikan kapan? Menjadi teman baik kita kalau kita balas dengan cara yang paling baik. Wa mayulaqqaha ilal ladzina sabaru. Tapi ada kuncinya di sini. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang baik ini tadi tidak akan bisa diperoleh dan tidak akan diberikan kepada dia, tidak akan bisa dicapai hal tersebut illal ladzina sabaru. Paham ya? Kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi yang seperti ini tadi, dia maafkan orang ini tadi, dia maafkan kejelekannya, dia balas dengan cara yang paling baik. Ini tidaklah akan didapatkan dia kecuali apa? Kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Dan diberikan itu kepada dia kecuali bagi siapa? Bagi dzu hadzin adzim. Bagi orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Ini kalau dia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, itu apa? Itu adalah hal yang sangat utama dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 11 lewat ya. Cepat waktunya ini. Anda selesai pelajaran kita kalau begitu. Baik, tidak apa-apa, kita lanjut saja sedapatnya. Baik, sekarang kita masuk pada pelajaran yang pertama. Kata beliau, wa yu'inul abdu ala hadas sabar iddatu asya. Apa ini? Dan yang bisa menolong seorang hamba itu untuk bisa bersabar, ya, yang akan menolong seorang hamba atas kesabaran ini. Atas kesabaran apa tadi? Atas kesabaran terhadap gangguan manusia kepada dia. Kata beliau, iddatu asya. Yaitu iddatu asya. Dengan sejumlah perkara.
dengan berbilangnya di sini hal-hal yang bisa menolong seorang hamba. Nah, ini yang beliau akan sebut nanti ada 20 kaidahnya ini. Ada 20 kaidah kesabaran. Kalau tidak selesai nanti saya akan sebutkan saja poin-poinnya dan kita tidak baca Arabnya. Kalau memang tidak sempat selesai. Kata beliau yang pertama, jadi yang bisa membantu seorang hamba terhadap kesabaran ini ada beberapa perkara. Yang pertama kata beliau ahaduha. Nah ini kaidah yang pertama ini. Pegang baik-baik ya. Ini kaidah pertama kalau kita dapat gangguan dari manusia. Ayashhada annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibadi. Harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim wa masya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Kata beliau yang pertama, dia betul-betul menyaksikan. Artinya apa ini? Hendaknya dia itu menyaksikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba. Ini artinya dia saksikan apa ini? Dia betul-betul perhatikan bahwa perbuatan hamba ini siapa yang menciptakannya? Allah. Perbuatan mereka mencela kita, menuduh kita, memukul kita misalnya, mengganggu kita. Ini siapa yang menciptakan perbuatan mereka? Allah. Dan itu kata beliau harakatihim, gerakan-gerakan mereka. Wasakanatihim, diamnya mereka. Wa iradatihim, dan keinginan-keinginan mereka. Ini Allah yang menciptakannya. Jadi geraknya mereka itu mengganggu kita. Itu perbuatan-perbuatan dia mengganggu kita ini. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kemudian yang kedua apa? Diamnya mereka. Itu yang tidak mengganggu kita. Itu juga siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian yang ketiga. Wa iradatihim. Dan keinginan-keinginan mereka ini, kehendak mereka itu, siapa yang menciptakannya? Allah juga. Kan begitu? Kita ini dulu, dipahami dulu nih. Disaksikan dulu dengan baik. Oh, Allah yang ciptakan perbuatan mereka. Ketika dia ganggu kita, perbuatan mereka ini Allah yang ciptakan. Geraknya mereka, diamnya, dan keinginannya, siapa yang ciptakan? Allah. Ini dipahami dulu. Kita simpulkan di sini. Kemudian kata Syekh di sini, famasya Allah. Apa-apa yang Allah telah kehendaki, kana. Itu terjadi. Jadi apa yang Allah telah kehendaki, itu yang terjadi. Jadi perbuatan mereka mengganggu kita, ini siapa yang menghendaki terjadinya? Itu apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Jadi ketika Allah kehendaki mereka melakukan perbuatan itu terjadi, itulah yang terjadi. Kemudian selanjutnya, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi kalau apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Ini yang sering diucapkan oleh Syekh Mukbil ya. Kata beliau, "Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun." Apa-apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Begitu. Jadi apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Dimengerti ya? Direnungi baik-baik dulu ini. Karena itu kata beliau, hendaklah dia menyaksikan Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Geraknya, diamnya, keinginannya. Jadi apa yang Allah kehendaki, itu yang pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Jelas? Nah ini harus dipikirkan baik-baik dulu. Direnungi dulu, supaya kita bersabar-sabar. Kapan kita tidak memikirkan seperti ini, kita tidak akan mampu bersabar. Kemudian kata beliau di sini apa? Fala yataharraku fil alamil ulawi wasufli dzurriyyatun illa bi idznihi wa masyiatihi. Dan tidak ada yang bergerak di alam ulawi. Ulawi itu alam yang di atas. Ya. Bergerak apa? Di alam di mana? Di alam yang di atas. Wasufli. Dan alam yang di bawah. Mana alam yang di atas? Ya, di langit, di atas kan yang bergerak itu. Kemudian yang di bawah, di bumi, dalam bumi.
Ya mungkin begitu ini maksud beliau. Iya, mencakup semuanya. Karena ini dalam ayat memang tercakup tentang Allah semua yang menggerakkannya kan. Bahwasanya tidaklah ada yang bergerak di langit dan di bumi begitu. Itu di alam yang di atas dan alam yang di bawah illa biiznihi wa masyiatihi, kecuali dengan izin darinya dan kehendaknya. Awan bisa bergerak dari timur ke barat, ya, atau dari utara ke selatan. Siapa yang menghendaki bergeraknya? Allah. Allah yang menghendaki dia bergerak. Itu dengan izin dari Allah. Yang di bawah juga bisa bergerak. Bumi bergerak, siapa yang izinkan? Allah yang izinkan dan Allah kehendaki. Ya. Sekarang meletus gunung apa? Semeru di Lumajang. Siapa yang kehendaki? Allah. Makanya kita bertobat kepada Allah, minta pertolongan kepadanya. Jangan mencari kambing hitam. Tahu kambing hitam? Maksudnya mengkambing hitamkan orang. Ini lihat ya, seperti ini. Apa itu alam? Alam itu kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain daripada Allah itulah alam. Bukannya segala sesuatu selain daripada Allah itu dinamakan alam. Termasuk diri kita. Angin, ya, bumi, langit, beserta isinya, itu alam. Jadi itu definisi dari alam ya. Alam itu adalah kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain daripada Allah itulah alam. Kemudian kata beliau ini tidaklah ada yang bergerak di alam yang di atas atau alam yang di bawah kecuali dengan izin dan kehendaknya. Paham ya? Duriyatun, apa itu duriyah? Dari apa perkara-perkara yang bisa ini apa? Tumbuh kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau fal ibadu alatun. Ibad dan hamba-hamba itu hanyalah alat. Tahu alat? Alat itu kalau tidak digerakkan bisa bergerak atau tidak? Robot dibikin ya, kita gerakkan di remote ya. Dipencet di tombolnya bus bisa gerak. Sekarang kita naik motor, siapa menggerakkan motor itu? Kita kan, dia alat ya, digerakkan ya. Tapi kalau yang sering main game itu, nah gerakkan kiri kanan kiri kanan kiri. Akhirnya game over otaknya, begitu. Kan begitu dia digerakkan seperti alat. Nah makanya yang ada di muka bumi ini hanyalah sebagai alat. Tidaklah dia bergerak dan tidaklah dia berbuat kecuali atas kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang memusuhi kita. Kenapa dia memusuhi kita? Kenapa dia mengganggu kita? Ini Allah yang menciptakannya. Karena itu kata beliau fal ibadu alat. Dan hamba-hamba itu hanyalah alat. Yang artinya dia bergerak terarah. Fandur kata beliau ilal ladzi sallatahum alaik. Maka perhatikanlah kata beliau kepada yang menguasakan mereka itu atasmu. Yang menguasakan mereka itu atasmu. Jadi orang-orang yang mendolimi kamu itu siapa yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau maka perhatikan itu. Ya. Apa tadi? Perhatikan. Karena itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasakan mereka terhadapmu. Kemudian kata beliau wala tandur ila fi'lihim bika tastarih minal hammi wal ghammi. Kata beliau jangan kamu memperhatikan kepada perbuatan mereka terhadap dirimu. Ini dua masalah ini ya. Kalau misalnya ada yang mengganggu kita, kita perhatikan apanya di sini? Kalau kita perhatikan perbuatan mereka itu kepada kita, ini yang kita tidak mampu bersabar. Tetapi ketika kita perhatikan mereka berbuat seperti ini, atas kehendak siapa ini? Allah yang menghendakinya. Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Geraknya mereka, diamnya mereka, Allah yang kehendaki. Famasya Allah kan.
Apa yang Allah telah kehendaki, itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Nah, begitu. Jadi yang kita pandang itu apanya? Kepada yang menggerakkannya, bukan kepada geraknya dia. Paham? Sekarang saya tanya ini. Kalau misalnya ada robot misalnya di situ ya. Ada orang yang mainkan di sini di remote. Pas kita lewat situ, nah gerakkan remote-nya ke depan supaya mendorong kita itu robot. Yang kita salahkan robotnya atau yang menggerakkan? Hah? Yang menggerakkan. Itu robot dia tidak tahu apa-apa. Namanya robot. Alat. Ya ini kalau di ini ya. Tapi kalau dalam kehidupan alam ini, semua yang ada di muka bumi ini, di alam ini, Allah yang menggerakkannya. Atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan mereka semuanya. Perbuatan-perbuatan mereka itu Allah yang menciptakannya. Paham ya? Nah, begitu kata beliau, tastarih minal hammi wal ghammi. Dan itu kalau kamu seperti ini, maka apa? Beristirahatlah dari kegalauan dan dari kegundah gulanaan. Apa namanya ini? Hammun itu adalah kesedihan. Kesedihan terhadap perkara yang akan datang. Itu ada kalimat hammun dan hazan ya. Kalau hammun itu sedih, tapi terhadap perkara yang akan datang. Oh bagaimana nanti terjadi begini, terjadi begini. Kan belum terjadi. Itu namanya apa? Galau. Begitu ya. Apa tadi namanya? Galau. Galau bahasanya ya. Galau itu kan sesuatu yang belum terjadi. Kalau terhadap sesuatu yang telah terjadi, itu namanya hazan. Huzn ya. Apa namanya? Kesedihan. Nah, itu kesedihan yang terhadap sesuatu yang apa namanya? Yang telah terjadi. Karena itu kata beliau, kalau kamu memahami seperti ini, kamu melihat kepada siapa yang menggerakkannya, bukan kamu memperhatikan kepada perbuatan mereka terhadap dirimu, tastarih minal hammi wal ghammi. Maka engkau akan beristirahat. Artinya beristirahat itu menjadi lapang, lega sudah, enak dirasa. Dari apa? Dari kegalauan dan dari kesusahan serta kesedihan. Begitu. Kita susah dirasa, berat kita rasa, sedih dirasa. Tapi ketika kita memandang ini, oh ini perbuatan dia ini, ada yang menggerakkannya. Maksudnya ini atas kehendak Allah. Karena dia hamba itu hanyalah alat. Jelas ya? Allah yang menguasakan mereka sehingga mereka itu mengganggu kita. Walaupun mereka berkeinginan kuat ingin mengganggu kita, ternyata Allah tidak kehendaki terjadi, terjadi atau tidak? Tidak mungkin terjadi. Tapi kapan Allah kehendaki mereka mengganggu kita dan terjadi, itulah yang terjadi. Terjadinya itu atas kehendak dari Allah. Nah disinilah ketika sesuatu itu telah terjadi menimpa kita, yang terjadi inilah takdir kita. Itulah bentuk kita beriman kepada takdir kita. Jelas? Nah, ini ada ucapannya kalau kita misalnya berbuat sesuatu, kita menghindar dari kejelekan, menghindar kejelekan, tertimpa juga. Apa yang kita ucapkan? Qadarullahi wa masya'a fa'al. Qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini kan Nabi perintahkan dulu, ihris alama yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangat kamu kata Nabi terhadap apa-apa yang bisa memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah. Setelah semangat terhadap yang bermanfaat, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Wala ta'jaz. Atau wala ta'jizan. Jangan sekali-kali kamu lemah. Ini tiga dipegang ya. Semangat terhadap yang bermanfaat. Untuk dunia dan akhirat kita. Tapi yang pokok manfaat yang kita pikirkan untuk akhirat. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat ini manfaat besar ini, kita semangat terhadapnya, minta pertolongan kepada Allah. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, jangan lemah. Kemudian kata Nabi SAW, jika sudah dia semangat ini, minta pertolongan kepada Allah, tidak lemah. Lalu dia ditimpa oleh sesuatu, lain dengan yang dia inginkan tadi, yang dia semangat itu, lain yang terjadi. Apa yang dia lakukan? Kata Nabi SAW, jangan dia mengucapkan, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba seandainya tidak melakukan begini, tentu tidak akan begini dan tidak begini. Tidak boleh mengucapkan seandainya seperti itu, kata Nabi. Walakin qul, akan tetapi katakan, qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini adalah ketetapan Allah. Apa-apa yang Allah kehendaki terjadi.
Fa innal lau taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya ucapan seandainya itu akan membuka peluang bagi perbuatan syaitan. Qadarullah itu dibaca apa dia? Kalau kita baca dalnya itu tidak ditasdid, maka roknya dibaca u. Qadaru Allahi. Qadarullahi. Ya. Ini bacaannya. Tapi kalau kita membaca ditasdid roknya, itu bacaannya apa? Qaddaro. Begitu ya. Qaddaro. Qaddaro itu artinya apa? Baru Allahu. Qaddarallahu. Begitu ya. Ini perhatikan tulisannya. Tapi yang kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang paling pasti itu adalah qadarullahi. Itu bacaannya ya. Saya tuliskan dulu ya. Qadarullahi. Ini ya. Nah, lihat ya. Qadarullahi. Kelihatan Pak Sabi? Kurang besar. Nah, jadi qadaru. Baru Allahi. Ya. Qadaru Allahi. Kan dia mudhaf ilaih. Jadi apa? Qadarullahi. Wa masya'a fa'ala. Nah, kalau dia baca yang satunya, itu dibacanya apa? Qaddaro. Nah, ya. Ditasdid dalnya. Qaddaro. Kalau dia baca qaddaro, berarti Allahu. Nah, begini ya. Qaddaro Allahu. Ya kan? Jadi qaddarallahu, berarti Allah yang mentakdirkan. Ini namanya fi'il madi, ini namanya fa'ilnya. Kalau ini tadi mudhaf ilaih, qadarullahi, ini ketetapan Allah. Itu yang diucapkan kalau memang terjadi. Supaya kita sadar bahwa ini perbuatan siapa? Perbuatan mereka, ini Allah yang kehendakinya. Ini sudah takdir Allah. Kalau kita beriman seperti ini, apa kata beliau di sini? Tastarih minal hammi wal ghammi. Engkau akan beristirahat dari kegalauan dan dari sesuatu yang membuat kamu risau. Paham? Ini Masya Allah ya, ilmu ini. Karena itu kita lanjutkan di sini. Yang kedua, ini yang pertama tadi. Jadi kesimpulan yang pertama ini apa? Kesimpulan yang pertama adalah ketika kita mendapat gangguan dari manusia, maka apa yang harus kita pandang? Betul-betul harus kita saksikan Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Dari geraknya, diamnya, ininya, keinginannya. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Kan begitu? Nah, jadi kita ketika terjadi ini, kita melihat di mananya? Kita melihat pada perbuatan mereka terhadap diri kita. Atau kita melihat bahwa mereka berbuat itu atas Allah yang menguasakan mereka untuk bisa berbuat terhadap kita. Ya kan? Allah kuasakan mereka sehingga mereka mampu berbuat terhadap kita. Begitu. Jadi kapan kita memahami ini? Jadi memandang kepada siapa yang menggerakkan mereka, bukan melihat pada geraknya mereka. Maka di sini kata beliau, kamu beristirahat dari hammi wal ghammi, dari kegalauan dan apa ini? Dari kesedihan, dari kecemasan dan lain sebagainya. Baik, kita masuk pada yang kedua. Kalau bilang ats-tsani, ini kaidah yang kedua. Ayashhada dunubahu wa annallaha innama sallatahum alaihi bidambihi. Kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Wa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dunubuhu istaghala bit taubati wal istighfar minad dunubil lati sallatahum alaihi bisababiha an dhammihim walaumihim wal waqi'ati fihim wa idza ra'aita baik wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nasi idza aduhu wala yarji'u ila nafsihi bil laumi wal istighfari fa'lam anna musibatahu
musibatun hakikiyah. Wa idza taba wastaghfara wa qala wa hadza bidunubi sarat fi haqqihi nikmatun. Qala Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala, apa radhiyallahu taala anhu. Di sini ditulis karramallahu wajhah. Cuma kalimat karramallahu wajhah ini dikritik oleh para ulama. Kita baca saja dulu ya. Nanti kita jelaskan. Kata beliau, idza ra'aital abda. Ini tadi ya. Kemudian kata beliau selanjutnya di sini di bawahnya, qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalimatan min jawahiril kalam. La yarjuwanna abdun illa rabbah wala yakhafanna abdun illa danbah. Ruya anhu wa an ghairihi ma nazala bala'un illa bidanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Ini yang kedua. Ya, masih ada waktu sedikit. Kata beliau di sini, yang kedua, dia menyaksikan dosa-dosanya. Hendaklah dia betul-betul memperhatikan, mencermati betul-betul dosa-dosa dia. Dia perhatikan, dia saksikan, dia cermati ini, dosa dia. Paham? Dzunub itu jamak dari apa? Dzanbun. Dzanbun itu dosa, dzunub itu dosa-dosa. Hendaknya dia mencermati dosa-dosanya. Dan sesungguhnya Allah itu hanyalah akan menguasakan mereka terhadap dia karena dosanya dia. Dengan sebab apa? Dosa dia. Ini perhatikan ini. Jadi kalau Allah menguasakan manusia itu bisa berbuat dolim kepada dia, manusia itu mengganggu dia, itu sebabnya apa? Dosa dia. Karena itu hendaknya yang dia perhatikan, yang dia cermati itu adalah dosa-dosa dia. Jadi kalau terjadi masalah seperti ini, yang pertama dia koreksi dirinya. Paham ya? Kalau ada manusia mengganggu dia, menyakiti dia, yang pertama dia koreksi apanya? Dirinya dia dulu. Orang berhutang sama dia tidak bayar. Ada orang menipu dia. Ada orang juga mengambil barangnya, mencuri, dan lain sebagainya. Harusnya apa seperti ini? Ya, dia transfer pembayaran misalnya barangnya dia ternyata tidak sampai kepada yang ditransfer, ternyata tertipu. Habis uangnya dia. Harusnya yang seperti ini, yang dia lihat itu apanya? Dia perhatikan dulu dosa-dosanya dia. Karena hanyalah Allah SWT itu menguasakan mereka terhadap dia itu karena dosanya dia. Dia pernah renungi dulu, kenapa ini saya ini begini nih. Sedikit-sedikit hartaku habis lagi. Sedikit-sedikit sakit lagi, habis lagi. Dijual semua lagi barang untuk apa? Untuk ini. Kemudian kadang terjadi ini lagi, terjadi itu lagi. Diganggu oleh manusia terus. Dia perhatikan apanya di sini? Dosa-dosanya. Oh mungkin ini karena dosa-dosa saya ini. Mungkin dosa riba. Dia langsung menjadi kaya karena riba. Akhirnya Allah bangkrutkan dia setelah itu. Lebih melarat daripada sebelumnya. Ini karena dosa riba misalnya. Kan? Atau dari dosa dia dulu pernah mendolimi manusia. Pernah menipu manusia. Sehingga dia jadikan modal menjadi besar. Akhirnya dia pun belakangan ditipu juga. Kan dosa dia kepada manusia ini. Ini yang kadang tidak disadari oleh dari siapa? Dari sebagian manusia. Tapi kalau dia memahami ini, hendaknya dia betul-betul mencermati dosa-dosanya dia. Dia mempersaksikan dosa-dosa dia. Sesungguhnya Allah itu hanyalah menguasakan mereka terhadap dia dengan sebab dosanya dia. Paham? Terhadap apa tadi? Terhadap dosanya dia. Ini Allah kuasakan. Karena itu kata beliau, kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat apa? Surat Asy-Syu'ara. Surat Syura. Bedakan Asy-Syu'ara dengan Syura ya. Ini Asy-Syura. Asy-Syura. Pada ayat ke-12. Wa ma asabakum min musibatin. Dan tidaklah kamu itu ditimpa musibah. Dari satu musibah. Fabima kasabat aidikum. Maka dengan sebab
Apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Artinya apa di sini? Satu musibah ini yang menimpa kamu itu dengan sebab perbuatan tangan kamu sendiri. Artinya dari dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsirin, dan Allah memaafkan kebanyakannya. Jadi tidak semua dosa kita itu kita langsung diberikan musibah, tidak. Kebanyakan itu dimaafkan oleh Allah. Menunjukkan Allah itu sangat rahmat kepada hambanya. Dan itu kata Syekh, jika hamba itu menyaksikan sesungguhnya seluruh apa yang menimpa dia itu dari kejelekan, maka sebabnya adalah dosa-dosa dia. Sehingga kalau dia memahami ini, seluruh apa yang menimpa dia dari kejelekan itulah karena dosa-dosa dia, maka dia menyibukkan dirinya dengan taubat dan beristighfar. Menyibukkan dirinya dengan bertobat dan beristighfar. Apa itu taubat? Apa itu istighfar? Taubat meminta ampun, istighfar meminta ampun. Hanya kalau digandengkan antara taubat dan istighfar, taubat itu adalah ibarat dia berlepas diri dari dosa yang telah berlalu dengan hatinya dan anggota tubuhnya. Adapun istighfar itu adalah ibarat dia berlepas diri dari dosa dengan lisannya dia. Ini kalau bergabung ya. Jadi kalau disebut tersendiri, taubat itu adalah minta ampun, istighfar adalah minta ampun, begitu. Kemudian kata beliau, dia akan menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan bertaubat dan beristighfar dari dosa dia. Dari dosa ini. Yang Allah SWT menguasakan mereka atas dia dengan sebab dosa dia tadi. Dengan sebab apa? Dosa-dosanya. Jelas ya? Dengan sebab dosa-dosanya. Ya karena itu, apa? Dan juga demikian pula dengan apa? Kecelaan mereka. Celaan mereka terhadap dia. Kemudian apa berikutnya? Mereka mengganggu dia ini, dicela dia, itu dari akibat dosa-dosa dia. Diberikan kecaman kepada dia, laumihi, jadi kecam dia, wa waqi'ati fihim, dan tikaman pada mereka ini, apa? Yang menikam itu maksudnya ini ya, memfitnah. Jadi menikam itu tidak mesti dengan pisau. Jadi dikatakan orang menikam itu dia memfitnah, dia tuduh, dia fitnah yang ada pada mereka. Ini mungkin sebabnya ini. Jadi sebab dosanya dia dari apa? Dari celaannya dia, kecaman dia, atau dia telah menikam mereka mungkin. Dosa-dosa ini. Kata beliau, wa idza ra'aital abda, jika kamu melihat hamba itu, dia terjatuh. Apa namanya? Yang ada pada manusia. Oh gitu ya. Jika kamu lihat ada seorang hamba yang di tengah manusia itu, dia diganggu. Jika dia diganggu apa ini? Dia berada di tengah manusia dan dia diganggu ini. Wala yarji'u ila nafsi bil laumi wal istighfar. Makanya tidaklah kembali kepada dirinya dengan al-laum wal istighfar. Dengan apa? Dan jika kamu melihat seorang hamba itu mencela manusia, jika mereka menyakitinya, dan apa? Dan itu tidak kembali kepada jiwanya dengan celaan itu. Dan istighfar. Maka ketahuilah bahwa musibahnya adalah musibah yang sebenarnya. Yang maksudnya begini, kalau kamu melihat ada seorang hamba, ya ini seorang hamba ini. Ya kamu perhatikan, oh ini ada hamba ini. Apa hamba ini? Dia dikuasakan kepada dia. Mana tadi? Jika kamu melihat seorang hamba ini, dikuasakan kepada dia, di tengah manusia ini, idza adauhu, jika mereka mengganggu dia, wala yarji'u ila nafsi bil laumi wal istighfar. Maka janganlah dan dia tidaklah kembali kepada dirinya untuk mencela dirinya dan beristighfar kepada Allah. Perhatikan ya. Jika kalian telah ini dapat gangguan dari manusia, tapi dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Dia tidak celah dirinya dulu. Oh mungkin ini karena dosa-dosaku. Sehingga dengan dia mengakui dirinya berdosa, lalu dia beristighfar. Dia tidak begitu, maka kata beliau, fa'lam anna musibatahu musibatun hakikiyah. Maka ketahuilah, kata beliau, itu adalah musibah yang sebenarnya.
Nah, kalau hamba itu dia sudah dicela orang, disakiti orang, diganggu oleh manusia, tetapi dia tidak melihat kepada dirinya sendiri yang punya dosa. Oh mungkin ini karena dosa-dosaku ini. Tapi justru apa? Dia tidak melihat kekurangan dirinya, dia tidak mencela dirinya, dan dia tidak beristighfar kepada Allah dan tidak menyibukkan dengan tobat. Ini apa di sini? Kalau begitu keadaannya, justru dia ini mendapatkan musibah dengan musibah yang sebenarnya. Apa musibah yang sebenarnya di sini? Ya, musibah yang sebenarnya itu adalah seorang hamba mendapatkan musibah di dalam agama. Sudah dia terjatuh di dalam dosa, mendapat gangguan dari manusia, semakin dia berbuat dosa. Bukannya dia meminta maaf, bukannya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya. Tapi justru dia apa? Semakin larut di dalam kejelekannya terhadap dosa-dosanya. Ini orang yang apa namanya ini? Ini musibah yang sebenarnya. Musibah di dalam agama itu. Paham ya? Itu musibah dalam agama. Lihat seorang hamba melakukan dosa-dosa. Setelah dilakukan dosa-dosa ini, sehingga menyebabkan apa? Allah timpakan kepada dia musibah dari sisi gangguan manusia. Nah ketika dia mendapat gangguan-gangguan ini tadi, hamba ini dia tidak kembali kepada dirinya sendiri. Oh mungkin gangguan orang ini karena dosaku. Tidak begitu dia. Dia tidak mencela dirinya dan justru dia tidak beristighfar kepada Allah, tidak meminta ampun. Nah inilah dosa, inilah musibah, musibah yang hakikiyah kata beliau. Musibah apa? Musibah yang sebenarnya. Jelas ini ya? Ini musibah yang sebenarnya. Karena itu habis waktunya. Karena itu para ulama melihat diri mereka, kalau mereka terjatuh dalam sesuatu, ada masalah, dia pikirkan, wah mungkin ini karena dosa-dosaku ini. Begitu dia. Karena itu ada seorang ulama, ya, dia pernah mendapat istri, ternyata istrinya itu jelek sekali perangainya dia. Ini ulama ini ya, waktu itu. Jadi ada yang bertanya kepada dia ulama ini, wahai syekh, kenapa kamu tidak ceraikan saja istrimu itu, kalau dia memang jelek begitu? Apa kata dia? Tidak, saya bersabar saja. Mungkin kata beliau ini sebabnya adalah karena dosa-dosaku masa lalu. Mungkin yang kata beliau ini, Allah timpakan kepada saya ini istri yang jelek. Kata beliau, semoga ini kata beliau untuk apa? Menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Dan itu sebagian ulama salaf berkata, ma'athnamtu dzanban illa ra'aituhu fi ahli kata beliau, au fi mali au fi firosi. Faros ya, farosi. Kalau firos itu apa namanya? Tempat tidur, kalau faros itu kuda. Kata beliau, tidaklah saya berbuat dosa dengan satu dosa, kecuali saya melihat pengaruhnya itu pada keluargaku, atau pada hartaku, atau pada kendaraanku. Itu pengaruh dari dosa. Karena itu sebagian ulama salaf, kadang itu mereka berpikir, sudah lama dia pernah terjatuh dalam dosa, lama kemudian terjadi masalah seperti ini, dia pikirkan dosanya masa lalu itu. Katanya kadang ketika dia ditimpa sesuatu, maka dia bilang mungkin ini adalah sebab dosaku yang telah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Lihat ya, 40 tahun yang lalu lamanya dia pernah berdosa, mungkin setelah lama itu baru ditimpakan oleh Allah SWT kepada dia. Lihat ini ulama seperti ini, mereka masih ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan untuk dia beristighfar kepada Allah. Paham ya? Ini perhatikan ini. Makanya di sini seorang hamba ini, kata beliau, jika kamu melihat seorang hamba, idza ra'aital abda, jika kamu melihat seorang hamba, yang mana seorang hamba ini dia berada di tengah manusia, jika dia mengganggu mereka, jika dia diganggu oleh mereka dan dia tidak kembali kepada dirinya dengan mencela atau dan beristighfar. Kalau dia dapat gangguan dari manusia ini, harusnya apa? Dia cela dirinya dulu. Oh mungkin ini saya salah ini. Mungkin karena dosa-dosaku ini. Mungkin karena begini ini. Kemudian dia beristighfar kepada Allah SWT. Kalau dia tidak kembali seperti ini kata beliau, fa'lam anna musibatahu musibatun hakikiyah. Karena musibahnya itu adalah musibah, sesungguhnya musibah itu adalah musibah yang sebenarnya. Musibah dalam agama itu lebih berat. Musibah orang yang tidak pernah mengakui dosa-dosanya itu musibah yang lebih berat. Itulah musibah hakikat. Yang sebenar-benar musibah.
Seorang hamba ketika terjatuh dalam perbuatan dosa, justru bangga dengannya. Itu musibah. Melakukan dosa, bangga dengannya. Itu musibah. Yang sebenarnya. Paham? Baik, kemudian kata beliau, kita selesaikan yang kedua ini. Wa idza taba wastaghfara qala hadza bidunubi. Kemudian jika dia bertobat dan beristighfar, maka dia pun berkata, ini adalah dosa-dosaku. Jadi kalau dia sudah bertobat kepada Allah, diakui dosanya, dia beristighfar, maka dia katakan, ini dosaku. Ini dosaku. Diakui dosanya. Lalu apa yang terjadi kata beliau? Sarat fi haqqihi nikmah. Maka dosa-dosanya tadi akan menjadi nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang sebenarnya seperti itu. Kalau dia sudah itu, setelah itu dia bertobat, ya, kemudian dia beristighfar, diakui ini dosa-dosaku ini. Dia dapat gangguan, wah ini dosa-dosaku ini. Setelah itu apa? Dia bertobat kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Nah, ini apa kata beliau ini? Ini adalah nikmat bagi dia. Paham? Ini nikmat yang sebenarnya. Ketika dia sudah mengakui dirinya salah, dia bertobat, beristighfar kepada Allah terhadap dosa-dosanya, itulah nikmat. Dan itu berkata Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya, ini kalimat karramallahu wajhah ini dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib saja. Kenapa tidak kepada semua sahabat? Jelas ya? Karena itu disebutkan oleh para ulama, hendaknya dihindari kalimat ini. Karena mengkhususkan kepada satu orang saja. Ya, para sahabat secara umum kita doakan dengan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi dia. Begitu. Maka setelah itu apa di sini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, kalimatan, satu kalimat, min jawahiril kalam, dari permata-permata ucapan. Apa itu? La yarjuanna abdun illa rabbah. Jangan sekali-kali seorang hamba itu berharap kecuali kepada Tuhannya. Perhatikan ya. Jangan sekali-kali seorang hamba itu berharap kecuali kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, wala yakhafanna abdun illa dzanbah. Dan jangan sekali-kali seorang hamba itu takut kecuali terhadap dosanya dia. Pernah kita takut terhadap dosa kita? Ketika kita terjatuh dalam dosa, kita menyadari bahaya ini bagi saya. Di akhirat lebih bahaya lagi. Ini perhatikan itu. Karena itu kita lihat ya, kami waktu di Yaman, di pelajaran, di sela-sela pelajaran sering sekali kami itu mengingatkan. Kata beliau, yang paling kami takuti itulah terhadap dosa-dosa kami. Kami tidak takut kepada ini, tidak takut kepada ini bersebut. Yang lebih kami takuti adalah, kata beliau apa? Min dzunubina, dari dosa-dosa kita. Jelas ya? La nakhafanna illa bidunubina. Dan tidaklah kita betul-betul takut, kata beliau, kecuali terhadap dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu bisa menghancurkan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan dari beliau juga, kata beliau di sini, di kata Syekhul Islam diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib dan dari selainnya. Dikatakan, mana zala balaun illa bidanbin. Tidaklah bala itu turun kecuali dengan sebab dosa. Jadi bala, ujian, cobaan tidaklah akan menimpa seorang hamba kecuali dengan sebab dosa. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat bala tersebut kecuali dengan taubat. Paham ya? Kecuali dengan apa? Dengan taubat. Ini yang kedua. Baik, saya baca yang ketiga ya, masih sedikit ada waktu karena ini terakhir pertemuan kita. Kemudian yang ketiga di sini saya baca cepat saja atau saya terjemahkan saja. Kata beliau, hendaklah seorang hamba itu memperhatikan indahnya balasan Allah yang telah Allah janjikan bagi siapa yang memaafkan dan bersabar. Ini kaidah ini, setiap kaidah itu semakin menguatkan ya. Yang pertama kita sadari apa tadi? Persaksikan bahwa ini kehendak Allah. Ya, Allah yang menciptakan manusia ini, apa perbuatan manusia. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita ketahui ini datang dari Allah, kita renungi mungkin sebabnya karena dosa-dosaku. Ya. Nah, mungkin yang ketiga sekarang, hendaklah seorang hamba itu betul-betul mencermati bagaimana besarnya pahala Allah ini, balasan Allah ini, yang Allah janjikan kalau saya memaafkan dan saya bersabar. Begitu. Setelah dia baca, wah maafkan saja, besarnya pahala Allah ini.
Lebih dia tahan ini daripada membalas. Sehingga dia bersabar. Kalau saya bersabar, besarnya ini pahala Allah. Begitu. Jelas tidak? Walaupun sakit hati, menggelora hati ini, mau membalas. Tapi wah, kalau saya maafkan ini, besar pahalanya ini. Sudah dia maafkan. Kalau saya bersabar ini, besar kebaikannya ini. Yang Allah janjikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha, fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbul zalimin. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Jadi kalau ada satu kejelekan, dibalas dengan kejelekan semisal. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkannya dan dia aslaha. Aslaha juga memaafkan ya. Cuma bedanya kalau afa itu dia memaafkan tapi masih menggerutu hatinya. Aduh, tahan, sudah maafkan saja. Tapi kalau aslaha itu hilang masalah. Ya, dia lapang langsung memaafkannya, lega dia, sudah. Itu aslaha, lebih tinggi dia nilainya. Bisa dimahami? Apa bedanya tadi? Afa wa aslaha? Afa itu dia maafkan tapi masih dia maafkan cuma berat sekali. Masih apa ini? Masih menggerutu. Tapi kalau aslaha itu apa? Dia sudah melupakannya. Kesalahan orang sudah, dia maafkan, dia lupakan sudah. Begitu maksudnya. Dia memaafkan dan dia melupakannya. Fa ajruhu 'alallah, maka balasannya itu terhadap Allah. Allah yang menanggung balasan kebaikannya. Tidak disebut ini ya, disebut fa ajruhu 'alallah. Balasannya terhadap Allah, Allah yang menanggung balasannya. Setelah itu apa? Innahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi di sini terdapat ada tiga. Satu, balasan sesuai dengan perbuatan. Yang kedua, siapa yang memaafkan kemudian dia melupakan itu, maka balasannya Allah yang menanggungnya. Dan yang ketiga, Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Karena itu kata beliau, tatkala manusia itu dia berhadapan dengan orang yang mengganggu dia, ya, itu ada tiga keadaannya. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqih. Orang yang berbuat zalim, ini yang terakhir tadi. Yang berbuat zalim ini apa? Dia mengambil di atas haknya dia. Ini orang yang zalim. Dia disakiti sedikit tapi dia membalasnya banyak. Ini zalim dia. Kemudian keadaan yang kedua manusia muktasid. Orang yang pertengahan. Dia mengambil apa? Biqadri haqqihi. Sesuai dengan haknya dia saja. Dia tempeleng sekali, dia balas sekali juga. Sudah. Tapi ini ada orang baru dia diketek telinganya dia, pukuli mukanya orang sampai bengkak. Ini namanya kedoliman. Yang ketiga ini yang paling bagusnya ini. Apa yang ketiga? Wa muhsin, orang yang berbuat baik. Ya'fu wa yatruku haqqah. Dia memaafkan dan dia tinggalkan haknya dia. Kalau dia dipukulkan haknya kan bisa membalas. Nah, ini haknya dia, boleh membalas satu kali. Tapi dia maafkan, justru dia tinggalkan haknya. Ini muhsin, orang yang berbuat baik. Jelas ya? Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Begitu ya? Baik. Nah, karena itu kata saya di sini, maka fa'awaluhum lil muqtasidin. Jadi yang pertama tadi yang membalas sesuai dengan semisal dengan mereka lakukan, ini kata beliau lil muqtasidin, terhadap orang-orang yang muqtasid, orang yang pertengahan. Ya, ini dalam ayat tadi. Perhatikan ayatnya, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan semisalnya. Ini muktasid kata beliau yang pertama. Wa wasatoha lisabikin. Yang pertengahannya itu orang-orang sabik, orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu itu artinya orang-orang yang mendahului dalam kebaikan. Siapa itu? Yang memaafkan dan melupakan apa? Perbuatan orang kepada dia. Maka balasannya terhadap Allah. Ini orang apa ini? Sabikun, terdahulu. Yang dia bisa dicontoh ini. Nah, yang ketiga kata beliau, wa akhiruha lidh-dhalimin, dan yang terakhir bagi orang yang zalim. Itu yang membalas melebihi haknya dia. Itulah Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Insyaallah taala cukup ini. 3 ini saja. Ya, 3 ini saja. Kalau kita amalkan di dalam kehidupan kita, insyaallah itu akan menguatkan kita untuk bisa bersabar dari musibah yang datang dari sisi manusia. Yang pertama apa? Kita memahami ini Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Yang kedua, kita merenungi diri kita dulu. Kalau terjadi, jangan ini karena dosa-dosaku ini. Jadi dia renungi apa dosa perbuatan, sehingga dia sibukkan untuk beristighfar dan meminta bertobat. Tapi kapan dia tidak merenungi dirinya, tidak bertobat, tidak mencela dirinya, itulah musibah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga apa?
Ah, seorang hamba itu melihat, bersaksikan betul bahwasanya indahnya balasan Allah. Ya gitu ya. Indahnya ini balasan Allah ini. Kalau dia mampu memaafkan dan bersabar. Besarnya balasan Allah dan sangat baiknya balasan Allah bagi siapa yang memaafkan dan bersabar. Begitu ya. Ini tiga dulu ini. Kita urai, kita ulang di dalam pikiran kita. Terjadi masalah, wah ini Allah yang jadikan ini. Yang kedua, oh mungkin karena dosaku ini sehingga saya ditimpa begini. Kemudian yang ketiga apa? Sudah, kalau kita maafkan pahalanya lebih besar daripada membalas. Walaupun asalnya boleh membalas. Kalau sesuai, itu mau ketasid. Tapi kalau dia memaafkan dan dia bersabar, itu tingkatan yang tinggi. Kalau dia melebihi haknya berarti zalim. Begitu ya? Baik, ini tiga ini kalau kita pikirkan betul, insya Allah akan bagus. Yang lainnya baca sendiri. Insya Allah nanti lain kali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.